Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah mengenai superkonduktor serta aplikasinya. Kami kelompok 8 beranggotakan Melia Putri Anggraini dengan NPM 046, saya Retno Siwinas Titiningrum dengan NPM 079, dan Wiwit Pujiastuti dengan NPM 106. Baik, yang pertama pembahasan mengenai superkonduktor. Superkonduktor adalah suatu material yang tidak memiliki hambatan di bawah suatu nilai suhu tertentu. Suatu superkonduktor dapat saja berupa suatu konduktor, semikonduktor, ataupun suatu isolator pada keadaan ruang suhu di mana terjadi perubahan sifat konduktivitas menjadi superkonduktor disebut dengan temperatur kritis atau TC. Superkonduktor pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda, Heike Kamerlingh Onnes dari Universitas Leiden pada tahun 1911. Pada tanggal 10 Juli 1908, Onnes berhasil mencairkan helium dengan cara mendinginkan hingga 4K atau 269 derajat Celcius. Kemudian pada tahun 1911, Onnes mulai mempelajari sifat-sifat listrik dari logam pada suhu yang dingin. Pada waktu itu telah diketahui bahwa hambatan suatu logam akan turun ketika didinginkan di bawah suhu ruang. Akan tetapi belum ada yang dapat mengetahui berapa batas bawah hambatan yang dicapai ketika temperatur logam mendekati 0 Kelvin atau 0 mutlak. Kemudian penggunaan superkonduktor yang sangat luas tentu saja di bidang kelistrikan. Generator yang dibuat dari superkonduktor memiliki efisiensi sebesar 99 dengan ukurannya yang jauh lebih kecil dibanding dengan generator yang menggunakan kawat tembaga. Suhu perusahaan American Superconductor Corp diminta untuk memasangkan suatu sistem penstabil listrik yang diberi nama Distributed Superconducting Magnetic Energy Storage System atau DSMES. Satu unit DSMES dapat menyimpan energi listrik sebesar 3 juta watt yang dapat digunakan untuk menstabilkan listrik apabila terjadi gangguan listrik. Untuk transmisi listrik, pemerintah Amerika Serikat dan Jepang berencana untuk menggunakan tabel superkonduktor dengan pendinginan nitrogen untuk menggantikan kabel listrik bawah tanah yang terbuat dari tembaga. Dengan menggunakan kabel superkonduktor, arus yang dapat ditransmisikan akan jauh meningkat. Dengan peningkatan 250 pon kabel superkonduktor dapat menggantikan 18.000 pon kabel tembaga yang mengakibatkan efisiensi sebesar 7.000 ari segi 4. Yang kedua ada superkonduktorivitas. Superkonduktivitas adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam beberapa material pada suhu rendah, dicirikan dengan ketiadaan hambatan listrik atau damping dari medan magnetik interior atau efek Meissner. Superkonduktivitas adalah sebuah fenomena mekanika kuantum yang berbeda dari konduktivitas sempurna. Dalam superkonduktor konvensional, superkonduktivitas disebabkan oleh sebuah gaya tarik antara elektron konduksi tertentu yang meningkat dari pertukaran ponon yang menyebabkan elektron konduksi memperlihatkan fase superfluid terdiri dari pasangan elektron yang berhubungan. Superkonduktivitas terjadi di berbagai macam material, termasuk unsur sederhana seperti tin dan aluminium. Beberapa logam alloy, beberapa semikonduktor didop berat, dan beberapa kompon keramik berisi bidang atom tembaga dan oksigen. Kelas kompon yang terakhir dikenal sebagai kupat adalah superkonduktor suhu tinggi. Superkonduktivitas tidak terjadi dalam logam mulia seperti emas dan perak atau di banyak logam ferromagnetik. Meskipun ada beberapa material menampilkan baik superkonduktivitas dan ferromagnetisme telah ditemukan tahun-tahun belakangan ini. Untuk yang selanjutnya yaitu sejarah superkonduktor.
Superkonduktor material yang tidak punya resistansi terhadap aliran listrik adalah salah satu penemuan terbesar yang terakhir dalam sejarah penemuan ilmiah. Teori yang menjelaskan perilaku superkonduktor adalah konstan setelah diteliti. Pada tahun 1911, ahli ilmu fisika Belanda Hugo Kamerlingh Onnes Universitas Leiden mengamati superkonduktivitas yang pertama kali pada merkuri. Ketika ia mendinginkannya pada temperatur helium cair 4 derajat Kelvin, resistansinya tiba-tiba menghilang. Skala Kelvin menghasilkan nilai suatu kemutlakan pada skala temperatur. Peristiwa ini merupakan hal yang penting bagi Onnes untuk membuktikan bahwa superkonduktivitas dapat terjadi pada suhu 4 derajat Kelvin. Pada tahun 1913, ia memenangkan hadiah Nobel di dalam bidang ilmu fisika karena hasil percobaannya tersebut. Yang selanjutnya ada tipe superkonduktor. Yang pertama ada superkonduktor tipe 1. Menurut teori BCS atau Barden, Cooper, and Skriver dijelaskan dengan menggunakan pasangan elektron atau yang sering disebut Cooper. Pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarik yang dibentuk ion-ion logam yang bermuatan positif. Superkonduktor yang kelakuan seperti ini disebut superkonduktor jenis pertama yang secara fisik ditandai dengan efek Meissner, yakni gejala penolakan medan magnet luar atau asalkan kuat medannya tidak terlalu tinggi oleh superkonduktor. Bila kuat medannya melebihi batas kritis, gejala superkonduktivitasnya akan menghilang, maka pada superkonduktor tipe 1 akan terus-menerus menolak medan magnet yang diberikan hingga mencapai medan magnet kritis. Kemudian dengan tiba-tiba bahan akan berubah kembali menjadi normal. Berikut gambarnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wiwit. Baik, terima kasih Mbak Retno. Akan saya lanjutkan. Untuk tipe 1 superkonduktor yang ditandai sebagai superkonduktor lembut, ditemukan pertama kali memerlukan temperatur yang rendah atau dingin untuk menjadi superkonduktif. Mereka memperlihatkan suatu transisi yang sangat tajam bagi superconducting status dan dimagnetis sempurna atau kemampuan untuk menolak suatu medan magnet sepenuhnya. Di bawah adalah daftar tipe 1 superkonduktor yang sampai saat ini sudah dikenal. Nah, untuk kolom kedua adalah temperatur transisi yang kritis atau TC. Lalu kolom ketiga memberikan struktur kisi-kisi padat yang memproduksi TC. Bisa dilihat dari tabel tersebut. Banyak unsur-unsur tambahan dapat dimasukkan ke dalam suatu keadaan superkonduktif dengan aplikasi tekanan tinggi. Sebagai contoh, fosfor nampak seperti tipe 1 unsur dengan TC yang paling tinggi. Tetapi fosfor memerlukan tekanan sekitar 2,5 MBAR untuk menjangkau TC dengan nilai 14 sampai 22 Kelvin. Di atas daftar adalah untuk unsur-unsur pada keadaan normal dengan tekanan udara normal. Yang kedua ada superkonduktor tipe 2. Superkonduktor tipe 2 ini tidak dapat menjelaskan dengan teori BCS karena apabila superkonduktor jenis 2 ini dijelaskan dengan teori BCS, efek Meissner-nya tidak terjadi. Abrishkov berhasil memformulasikan teori baru untuk menjelaskan superkonduktor jenis 2 ini. Ia mendasarkan teorinya pada kerapatan pasangan elektron yang dinyatakan dalam parameter keteraturan fungsi gelombang. Abrishkov dapat menunjukkan bahwa parameter tersebut dapat mendeskripsikan pusaran atau vortices dan MBC Ba0 superkonduktor biasa. Grafik magnetisasi terhadap medan magnet. Bagian medan magnet dapat memenetrasi bahan sepanjang terowongan dalam pusaran-pusaran ini. Lebih lanjut, ia pun dengan secara mendetail dapat memprediksikan jumlah pusaran yang
tumbuh seiring meningkatnya medan magnet. Teori ini merupakan terobosan dan masih digunakan dalam pengembangan dan analisis superkonduktor dan magnet. Superkonduktor tipe 2 akan menolak medan magnet yang diberikan. Namun perubahan sifat kemagnetan tidak tiba-tiba tetapi secara bertahap. Pada suhu kritis, maka bahan akan kembali ke keadaan semula. Superkonduktor tipe 2 memiliki suhu kritis yang lebih tinggi dari superkonduktor 1. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Selanjutnya ada pengaplikasian superkonduktor. Superkonduktor memiliki berbagai aplikasi penting, mulai dari transportasi, kesehatan, hingga teknologi tinggi. Salah satu contoh penggunaan superkonduktor adalah teknologi magnetic levitation atau maglev, yang memungkinkan kereta melayang di atas rel berkat medan magnet yang dihasilkan oleh superkonduktor. Teknologi ini mengurangi gesekan, memungkinkan kecepatan tinggi, dan efisiensi energi yang lebih baik. Namun, penerapan luas magnet masih terbatas karena kekhawatiran dampak lingkungan dari medan magnet yang kuat. Dalam bidang kesehatan, magnetic resonance imaging atau MRI memanfaatkan medan magnet superkonduktor untuk menghasilkan gambar tubuh yang rinci tanpa risiko radiasi. Inovasi seperti SQUID juga digunakan dalam bidang biomagnetisme untuk mendeteksi perubahan medan magnet yang sangat kecil, memberikan solusi diagnostik non-invasif. Dalam industri energi, superkonduktor digunakan untuk meningkatkan efisiensi transmisi listrik. Misalnya, uji coba menggunakan material superkonduktor suhu tinggi atau HTS di Denmark berhasil mengirimkan daya ke 150.000 rumah melalui kabel pendek dengan efisiensi tinggi. Proyek super dilakukan di Amerika Serikat, seperti instalasi kabel listrik bawah tanah berbasis superkonduktor untuk memasok energi ke ribuan rumah tanpa hambatan energi. Superkonduktor juga diaplikasikan di bidang komputasi untuk menciptakan komputer super cepat dengan performa yang luar biasa. Teknologi ini dapat menghasilkan sistem dengan kecepatan operasi hingga ratusan juta triliun operasi per detik. Selain itu, dalam militer, superkonduktor digunakan untuk mendeteksi kapal selam dan ranjau laut serta untuk mengembangkan motor listrik kecil dengan efisiensi untuk kapal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Melia. Dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.